Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat berjumpa di Suara Tanaman Channel di hari Kamis 29 Februari ya teman-teman semuanya. Saya cek dulu Pak. Oke. Betul ya, hari Kamis 29 Februari 2024 ya. Kita berjumpa kembali di Suara Tanaman Channel. Sorry belepotan. Karena ini saya maksudnya dalam keadaan hujan ya, terus di sana dan semuanya basah hujan nih. Oke, jadi memang hari ini udah 2 hari ya, pagi-pagi tuh hujan, jadi memang kondisinya basah semua ya, teman-teman yang lagi basah karena kehujanan ya. Alhamdulillah, jadi kita mendapat rezeki kembali ya di pagi hari ini. Dari kemarin juga sudah dapat rezeki berupa hujan, sekarang juga hujan lagi ya. Mudah-mudahan ini jadi membawa keberkahan bagi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Jadi buat bapak-bapak semuanya jangan mager ya, karena memang hujan itu kan sebuah siklus alami yang memang kita harus syukuri. Bayangkan kalau misalnya tidak ada hujan, itu pasti Anda akan sholat istisqo ya. Sekarang Allah berikan hujan, maka dari itu bersyukurlah, karena di bagian negara itu tidak ada hujan ya, dan sulit untuk mendapat hujan. Tapi negara kita Indonesia itu notabene luar biasa, yang tropis, ada kemarau, ada musim hujan, jadi semuanya serba bergantian dan sangat bersyukur ya kita tinggal di Indonesia ya, seperti itu. Karena memang sangat pas gitu suhunya, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin ya, dibandingkan di negara-negara lain ya. Ada musim salju lah, musim gugur, musim apalah, banyak. Jadi di Indonesia sangat pas sekali. Oke, di pagi hari ini kita akan ngobrol juga salah satu tanaman kita yang udah pernah sih masih jenisnya Calliculadia sebenarnya. Ya, ini kita panggil saja si siapa nih namanya. Oke, ini namanya Alocasia ya, yang pernah muncul di hadapan kita kemarin juga update-nya. Jadi memang Alocasia ini sangat unik ya, daunnya itu seperti butterfly, juga kupu-kupu gitu ya. Kemudian ada listnya kayak tulang ikan gitu. Ini pocel karena ulah si ayam-ayam di sana. Sorry, ayam-ayam di sana. Jadi memang tumbuhannya sangat sering digangguin sama teman-teman ayam di sana. Jadi ya harap maklum ya kalau memang tanam di sini nggak utuh 100%, karena ada kucing lah, ada ayam dan seterusnya. Oke, di pagi hari ini jadi memang kita ditemani dengan si Alocasia. Hujan-hujan rintik-rintik gini ya. Ini kalau saya shoot di atas ada payung gitu kan, karena memang hujan nih guys. Tuh payung guys. Ya, ini payung nih. Aduh, saya nge-shoot dia di bawah payung gitu. Oh, ini hujannya lebih deras guys, tuh. Lihat, kelihatan nggak rintik-rintiknya? Tadi sih kecil banget, sekarang mulai besar kembali teman-teman semuanya. Jadi bagi teman-teman yang berada di mungkin sedang berangkat ya, hati-hati jalan. Jalannya pasti licin. Kemudian jangan lupa bawa mantel ya kan, kalau yang pakai kendaraan bermotor. Kalau bawa mobil jangan lupa bawa payung gitu kan, karena buat keluar jangan sampai pakai jas hujan terus naik mobil. Ada tuh ya iklan kemarin, jadi bukan iklan sih, saya lihat di video gitu kan. Lagi hujan, kemudian keluar dari mobil dan menuju ke warung. Kata tukang warungnya, "Bang, ngapain itu hujan?" Lah kan pakai mobil. Oh iya ya. Jadi itu dagelan aja sih sebenarnya sih. Tapi memang ada loh yang refleks seperti itu, karena mungkin kebiasaan dengan bawa motor ya, sepeda motor, akhirnya dia refleks gitu kan. Padahal kan sebenarnya dia sedang di dalam mobil atau berada di dalam mobil yang sejatinya tidak kehujanan, tapi karena dia refleks seperti itu akhirnya bisa seperti itu. Itu ada sih possibility kejadiannya, makanya dia bikin video seperti itu. Oke, jadi memang di pagi hari ini si tanaman Alocasia ini sangat menarik ya teman-teman semuanya. Ini karena musim penghujan jadi nggak usah disiramin gitu. Kemudian sebentar handphonenya kena air kan, ini dia nih. Nah, ini sambil
sambil hujan-hujanan kita ya gitu tuh. Sambil hujan-hujanan gitu. Jadi kita hajar aja lah. Oke, jadi hari ini kita ngobrolnya sama si alokasi ya. Kalau Bapak Ibu semuanya ya, ayah bunda dan pecinta Suara Channel belum mempunyai alokasi ya, saya kira wajib punya ya, karena seru sih gitu, cantik banget dan unik gitu. Jadi memang kita bermain-main dengan tanaman ya, dalam keadaan hujan seperti ini seru kan gitu. Nah, saya akan naikkan ke ini ya, ke bangku deh biar jos. Ntar saya pause dulu ya. Dia udah naik bangku guys. Ya, karena kita sambil jalan ya. Jadi pagi hari ini kita ngobrol bersama si alokasi ini mengenai jadi memang kalau keluarga kami itu ada semacam khataman Quran ya di grup keluarga gitu ya. Jadi memang biasanya kan kita dibagi nih, misalkan ada 4 anggota keluarga ya kan, dibagi deh, berarti kan kita bagi dan 30 juz kita bagi 4 kan sekitar 7 ya, 8 kelebihan di tengah. Berarti ada yang kan 4 kali 7 kan 28 ya kan, 4 kali 7 28, misalnya ada yang 5 juz lah. Intinya sih kita dalam khataman kita bagilah. Jadi karena memang saya ditugaskan juga ya, baca Quran juga ya, walaupun udah lama. Jujur sih Allah, ini zalim banget ya pada diri sendiri. Memang kadang kita tuh yang namanya baca Quran itu males banget, karena godaan setannya tuh kurang ajar emang setan. Kita tuh terlalu disibukkan dengan dunia gitu. Padahal sebenarnya amalan-amalan atau pahala yang paling gampang itu baca Al-Quran gitu kan. Karena di Al-Quran tuh pahalanya itu per huruf gitu. Jangan salah ya. Jadi memang keistimewaan kita membaca Al-Quran, pahalanya itu per huruf gitu kan. Misalnya alif lam mim, itu 3 huruf. Nah, dari 3 huruf itu pahalanya kali 10. Artinya kalau kita sudah membaca alif lam mim saja itu sudah 30 pahalanya gitu kan. Nanti kalau hitungan Allah lain lagi, tapi yang jelas ini kan dari hadis-hadis yang sahih ya, gitu, mengatakan bahwa seperti itu akan diberikan pahala 10 kali lipat dari setiap hurufnya. Masya Allah. Ini kan luar biasa ya, sebuah investasi yang luar biasa gitu. Jadi investasi itu bukan melulu tentang harta, tentang rumah, tentang mobil, tentang emas, bukan. Investasi amal ibadah juga sebuah investasi yang paling abadi, karena itu akan dipakai untuk selamanya nanti di akhirat gitu. Jadi sebenarnya pahala yang atau investasi yang ini real, maksudnya real itu nanti di kemudian hari itu akan terpakainya, manfaatnya luar biasa gitu. Nah, makanya saya kadang berpikir, Masya Allah ya, selama ini saya selalu disibukkan dengan kehidupan duniawi ya kan, target ya kan, bos-bos ngasih target, company ngasih target, kita penjualan harus target, kita harus target, semuanya target. Di dunia aja ada target gitu kan. Nah, ketika dalam urusan akhirat gitu kan, kita tuh nggak ada target. Misalkan harusnya ya, tahun ini saya harus khatam nih, tahun ini harus hafal nih misalnya 1 surat ini kan gitu. Itu kan target. Tapi karena memang sekali lagi tidak terlihat bentuknya ya pahalanya itu, maka ya orang, pahala dan dosa itu kan tidak terlihat gitu ya. Jadi makanya pahalanya kalau seandainya bisa terlihat nih, orang akan berbondong-bondong gitu. Atau mungkin dosa yang terlihat, orang akan soleh semuanya, karena kan setelah melakukan kejahatan gitu kan ya, dia dosa itu langsung berbentuk ke fisik, misalnya langsung ada benjolan gitu kan, jenong gitu. Wah, itu kan luar biasa. Tapi kan Allah enggak. Pahala dan dosa itu di hidden sama Allah ya. Jadi Allah yang tahu gitu kan, seperti itu. Makanya ya untuk urusan-urusan seperti itu tuh orang akan mengabaikan gitu kan. Dan
dianggap enggak, nanti aja deh kan gitu. Padahal sebenarnya kita tidak tahu kan gitu kan, mau pulang kapan kan gitu ya. Jadi makanya mumpung masih dikasih kesempatan sama Allah, maka mungkin Bapak Ibu yang tidak sengaja melihat video ini, kita sama-sama muhasabah ya. Berarti benar sekali ya, kita tuh kadang melupakan yang namanya pahala-pahala gitu kan ya. Gitu ya. Kayak amalan-amalan, kita baca Quran ya kan, kita sholat ya, jangan lupa ya, Masya Allah ini sholat, karena memang sorry to say ya, jadi masih banyak orang-orang yang mengabaikan sholat, mungkin dianggapnya nggak penting. Yang penting itu adalah target dan target gitu ya. Jadi memang orang kebanyakan itu targetnya target dunia saja, target ukhrawi akhirat ya biasa aja gitu kan. Padahal sebenarnya yang paling penting itu adalah ukhrawinya gitu kan, di samping duniawi ya kan, akhirat juga tidak kalah penting, karena kan ending dari sebuah kehidupan adalah larinya ke sana kan gitu loh. Jadi saya bercermin pada diri sendiri, saya mencambuk diri sendiri, bukan pada Anda, karena saya pikir sudah lama ya kita terlalu larut dengan kehidupan yang fana ini, kehidupan yang sejatinya ya tidak tidak berharga dari sayap seekor nyamuk seperti itu ya, tapi kita perebutkan gitu. Makanya ini yang jadi salah kaprah gitu kan. Yuk mungkin sama-sama merenung. Saya juga sekarang sudah karena hikmahnya ditugasin untuk membaca Al-Quran ya, gotong royong untuk menghatamkan. Saya sedikit terharu, bukan sedikit terharu ya, karena selama ini saya ya kalau sholat sih insya Allah ya, saya nggak ria. Maksudnya kalau baca Quran, kalau dulu mungkin waktu kecil tuh kan saya basically di madrasah dan ya ada lah ya, dulu tuh sering gitu kan ngaji segala macam gitu kan. Tapi kalau sekarang ya saya jujur aja memang agak sulit, karena ya saya kira terdistrak dengan yang namanya kehidupan duniawi yang sampai saat ini masih menggoda ya kita ya seperti. Makanya di video ini mari kita sama-sama ya, sama-sama balik lagi back to basic kepada Allah, back to basic kepada habit kita yang dulu ya. Mungkin saya pikir habit saya udah hilang lama nih, dan di menjelang Ramadan ini kita coba back to muhasabah diri ya, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perbanyak pahala, karena memang pahala itulah yang akan kita menemani di hari akhir nanti. Bukan harta kita, bukan istri anak kita, bukan, tapi pahala itu yang akan menemani kita gitu kan. Nah itu yang paling jadi cambuk. Makanya yuk sama-sama kita balik lagi ya kayak habit yang asal lagi, kita perbanyak lagi amal ibadah ya, seperti ngaji atau tadarusan atau mungkin pahala-pahala yang lainnya ya gitu. Karena membaca Al-Quran itu luar biasa pahalanya gitu kan. Satu huruf saya bilang tadi dikasih poin 1 poin misalkan, nanti dikali lagi 10. Nah kalau misalnya membaca satu surah, membaca satu juz, satu Al-Quran, berapa itu pahala? Itu luar biasa ya. Dan makanya keistimewaan Al-Quran itu seperti itu. Jadi Allah tuh nggak pelit sama pahala. Kadang kitanya aja nggak mau gitu kan. Allah tuh udah kasih yang terbaik kepada manusia, tapi kita itu bandelnya tuh ketutup sama duniawi kan. Semua sibuk dan sibuk tentang duniawi, padahal kita mau pulang ya gitu. Jadi makanya di pagi hari ini insya Allah menjadi keberkahan buat kita semuanya. Yuk sama-sama kita merenung, dan apakah memang iya kita sudah tertutup dengan duniawi dan kita meninggalkan dari amalan seperti itu ya. Itu saja mungkin dari saya di pagi hari ini. Saya sambil berkaca-kaca karena berkaca diri, ternyata memang iya seperti itu ya. Saya appreciate kepada Anda semua yang sudah sampai saat ini mendengarkan diskusi ya, atau monolog saya dengan si tanaman ini, dan jadilah orang yang baik dari hari ke hari. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Bye bye Alokasia. Assalamualaikum semuanya.